Sempurna. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, artinya utuh, lengkap segalanya, tidak bercacat, tidak bercela. Dan itulah yang mungkin seringkali menjadi tolak ukur hidup manusia. Kita semua berangan-angan dan bermimpi. Alangkah bahagianya kalau semua itu bisa benar-benar terjadi. Sempurna dalam hidup, sempurna dalam hubungan rumah tangga, dalam karir, kesehatan, punya cinta, punya harta. Wah, betapa senangnya. Memang tidak ada salahnya untuk menginginkan yang terbaik dari hidup ini. Dan kadang, keinginan kita untuk menjadi sempurna membuat kita menjadi lebih berhati-hati. Jangan sampai salah langkah. Jangan sampai ada penyesalan yang tak berkesudah. Saya tidak menyalahkan kamu untuk menginginkan itu semua. Karena kadang situasi lingkungan kita lah yang membuat dan memaksa kita untuk menjadi orang yang sempurna itu. Bagaimana tidak? Ada kesalahan dikit aja langsung hujatan di mana-mana. Kurang sedikit aja langsung banyak yang mencela. Ya, banyak sekali ekspektasi dari sana-sini. Apalagi hidup bersosial media yang harus berhadapan dengan netizen plus 62. Ada-ada aja. Ya, itulah hidup. Ada yang bilang hidup itu seperti keramik. Mudah sekali retak dan pecah kalau kita tidak hati-hati dalam menjalaninya. Mungkin memang ada benarnya. Life is fragile. That's why we have to handle it with care. Tapi namanya juga manusia, walaupun kita sudah berhati-hati, tetap saja kita tidak akan luput dari kesalahan. Dan kesalahan itulah yang akhirnya membuat keramik yang awalnya indah menjadi tidak sempurna. Cerobohan, keteledoran, kekilafan, yang akhirnya menjadi sebuah penyesalan. Tapi apa daya, nasi sudah menjadi bubur. Kesalahan tidak bisa dihindari. Waktu tidak bisa diulang kembali. Keramik yang tadinya indah dan sempurna, sekarang telah retak. Atau lebih parah lagi, keramik itu hancur berantakan. Kalau itu yang terjadi di hidupmu, hari ini saya ingin bilang kepada kamu semua, itu bukanlah akhir dari segalanya. Kesalahan memang sudah terjadi, tapi kesalahan bisa diperbaiki. Setiap luka memiliki cerita yang nantinya bisa memberikan makna dan menguatkan orang-orang yang mendengarnya. Di Jepang ada sebuah seni untuk memperbaiki mangkuk dan cangkir keramik yang pecah atau retak. Nama seni itu adalah kintsugi. Kin artinya emas dan sugi artinya sambungan. Karya seni yang luar biasa ini berawal dari kisah seorang kaya asal Jepang bernama Yoshimasa. Suatu hari tanpa sengaja dia memecahkan cangkir teh keramik kesayangannya. Ia pun meminta seorang ahli seni untuk menambal pecahan-pecahan keramik tersebut. Namun sayangnya setelah ditambal, cangkir teh tersebut menjadi tidak karuan dan bahkan tetap tidak bisa digunakan. Ketika cangkir itu hendak dibuang, ada ahli seni lainnya yang tidak mau menyerah. Dia pun berpikir keras dan akhirnya muncullah sebuah ide. Ide untuk menambahkan cairan emas di bagian tambalan-tambalan cangkir teh tersebut. Dan akhirnya, cangkir teh yang tadinya pecah, berantakan, dan tidak berguna, kini bisa menjadi diperbaiki, bahkan menjadi sesuatu yang lebih indah dan bernilai. Karena memiliki kisah dan cerita di balik keretakannya. Ada filosofi mendalam dari konsep kintsugi ini yang bisa kamu terapkan dalam hidupmu. Ibarat sebuah keramik yang retak akan berbeda nilainya tergantung di tangan siapa. Mau dibuang begitu saja atau mau diubah menjadi karya yang indah. Mau ditambal dengan lem biasa
atau dengan emas yang bernilai dan mulia. Sebuah luka, trauma, rasa bersalah bisa menjadi indah, tergantung bagaimana kamu menyikapinya. Apakah kamu mau menambal hatimu dengan kebencian atau merekatnya dengan kasih dan pengampunan? Pengampunan bagi mereka yang mungkin sudah membuatmu terluka. Pengampunan bagi dirimu sendiri atas kesalahan yang sudah terjadi. Dan saya ingin kamu sadar bahwa kesalahan itu membuatmu bisa belajar. Ketika semua orang pergi, kamu belajar untuk mandiri di atas kakimu sendiri. Ketika hidup mengujimu dengan sejuta masalah, kamu belajar untuk menjadi dewasa. Ketika kamu sedih, disitulah kamu belajar untuk bisa berempati. Dan sama seperti kintsugi yang menjadi sebuah karya seni yang indah, ingat, ada harta yang berharga dari setiap luka. Tentu saja di hidup ini akan selalu ada haters. Selalu akan ada orang yang menertawakanmu, yang menghujatmu, yang tidak percaya denganmu. Tapi ingat, selalu akan ada kamu yang membuktikan kepada orang-orang itu bahwa mereka semua salah. Di mata Tuhan, kamu adalah sebuah mahakarya. Accepting imperfection doesn't mean that you have to lower your standard, but it means not judging yourself for being who you are. Menerima ketidaksempurnaan bukan berarti kita harus menurunkan standar hidup. Bukan berarti kita tidak berusaha dan menerima apa adanya. Tidak, itu salah. Menerima ketidaksempurnaan berarti tidak menghakimi diri sendiri, melainkan memahami dan menghargai siapa dirimu seutuhnya. Tidak perlu menjadi orang yang sempurna untuk bisa memiliki hidup yang indah, tapi lihatlah setiap keindahan di dalam ketidaksempurnaanmu. Maka hidupmu akan terasa sempurna. I'm perfectly imperfect, but I'm perfectly me.